Saudara dalam Tuhan, mari kita melihat cuplikan video yang berikut ini. Ada bidadari, ajaran Yesus tentang masuk surga itu karunia Allah di dalam Yesus, bukan melalui neraka dulu. Kan ada melalui neraka dulu dicuci baru masuk. Jadi saya tidak tahu Isa yang mana yang kamu ikuti. Kalau Isa di Quran oke lah, tapi jangan samakan Isa dengan Yesus, beda sekali. Arti nama Isa juga beda, arti kelahirannya juga beda, ajarannya beda, kehidupannya juga beda, kematian dan kemuliaannya juga beda, kedatangannya di akhir zaman juga beda. Jadi kalau cuma kau ikut Nabi Isa, saya hargai dan saya dorong, ikutlah Nabi Isa itu. Karena memang Nabi Isa di Quranmu itu terkemuka di dunia di akhirat, satu-satunya yang tak berdosa. Walaupun demikian Nabi Isa di dalam Quran, bukanlah Yesus di dalam Alkitab. Selamat datang di kebenaran. Poin yang saya tanyakan itu bahwa Yesus ini memerintahkan Bani Israel untuk menyembah Allah kan. Betul. Bukan nyembah dia loh. Loh, ketika Thomas menyembah dia, apakah dia menolak? Tidak. Kalau dia memang berkata, sembahlah Tuhan, jangan sembah aku. Tapi kenapa ketika dia disembah, dia tidak menolak? Ketika Maria menyembah dia tidak menolak dalam Lukas. Kalau dia memang orang benar. Baik, langsung saja kita lihat video lengkapnya. Dan buat saudara yang mendukung apologi Kristen terus menyatakan kebenaran Alkitab, silahkan share atau bagikan video ini ke media sosial saudara. Langsung saja kita lihat video lengkapnya berikut ini. Silakan King Pedro. Selamat malam. Ya, malam. Tanya apa, Pak? Boleh bertanya, Pak? Boleh, silakan. Oke. Siapa yang membunuh Yesus? Yang membunuh Yesus adalah orang Roma. Yang menyalibkan dia. Gimana? Orang Roma. Roma, Kenapa Pak. dibunuh itu, Pak? Kenapa dibunuh itu? Kenapa bisa dibunuh? Ya, mereka membunuh Yesus karena mereka menganggap Yesus itu menghujat Allah dengan menyetarakan dirinya sedengan Allah. Halo? Emang ya, soalnya jawabannya beda-beda, Bang. Ya, beda-beda kan tidak bertentangan, Pak. Bedakan yang berbeda, bedakan. Kalau menyerahkan diri itu bagaimana? Ya, dia memang menyerahkan dirinya. Tapi bukan Yesus yang bilang bukan menyerahkan diri itu bukan seperti nah salibkanlah aku, enggak gitu. Tapi dia ya mengikuti apa yang mereka mau. Mereka mau menyalibkan Yesus, ya Tuhan Yesus mengikuti yang mereka mau itu. Gitu. Meskipun dia tidak terbukti bersalah di pengadilan, tapi politik pada masa itu, Sanhedrin melalui imam besar Kayafas itu menuntut pemerintah Roma, Kaisar, melalui wali negeri waktu itu untuk menyalibkan dia. Makanya Pontius Pilatus cuci tangan. Lalu? Terus Tuhan bisa mati nggak? Yang mati itu kemanusiaannya, Pak. Itu aja. Iya, yang mati Tuhan tuh nggak bisa mati. Yang mati adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Tubuh Yesus kan yang berasal dari Firman. Firman kan Tuhan. Begitu, Pak. Berarti tubuhnya itu ilahi. Gitu. Soalnya dia tercipta dari Firman. Gimana itu? Bisa jelaskan? Tubuhnya itu bukan ilahi itu roh. Tubuh itu bukan ilahi, tapi tubuhnya Tuhan Yesus itu kudus, bukan ilahi. Ya, Firman kan menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Gimana itu? Firman menjadi manusia itu bukan transubstansiasi. Bapak ngerti transubstansiasi? Dia bukan transubstansiasi. Transubstansiasi itu berganti substansi, bukan, Pak. Tapi dia kosubstansiasi. Artinya keilahian dan kemanusiaan ketika dia berinkarnasi sars egeneto dalam bahasa Yunaninya, itu keilahian ini menambahkan kodrat. Sama seperti kamu memakai baju.
Bukan berarti tubuhmu ini berubah jadi baju. Kamu punya baju, kamu punya tubuh. Nah, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, inkarnasi itu kan dari bahasa Latin. Inkarni, endi itu di dalam, karni itu daging. Makanya karnivora itu pemakan daging. Jadi inkarni itu di dalam daging. Jadi dia di dalam daging. Firman itu menjadi manusia, itu bukan belebur, kehilangan keilahian seperti nasi jadi bubur, bukan. Gitu. Jadi bedakan Pak, menjadinya itu Bapak harus ngerti, gitu loh, ya. Dan ketika kodrat ini keilahiannya, ketika berinkarnasi dia menambahkan kodrat kemanusiaannya. Nah, ketika dia mati, yang mati ini kemanusiaannya nih. Bukan dia yang ilahi lalu berubah jadi daging, ketika mati berarti yang ilahi yang tadinya jadi daging itu mati. Bukan. Makanya pahami pengertian inkarnasi itu. Sarx egenito itu Anda harus paham dulu. Pengertiannya apa. Gitu ya. Ada lagi Pak? Biar kita lanjut, kalau nggak ada. Terima kasih. Oke. Ya. Ya, silakan Van Baims. Ya, Ya, silakan. Mau tanya apa, Pak? mau Halo? tanya, kan katanya kan yang selama ini bahwa Yesus itu Tuhan kan, apa namanya ya? Saya pernah baca ayat di, coba kalau ini saya buka dulu ya. Saya mau nanya nih. Ya, lalu? Tanya apa, Pak? Di Yohanes 17 ayat 3 Iya. itu. Iya, itu pertanyaan ke 5.000 miliar triliun kali dipertanyakan. Lalu apa yang mau? Ya, itu bukankah sudah jelas itu Yesus itu utusan Allah? Iya, memang dia utusan. Dia memang utusan, tetapi bukan hanya utusan. Firman Allah, dia adalah utusan dalam pengertian apa, Pak? Dia adalah utusan karena dia firmannya Bapa yang keluar dari Bapa. Jadi Bapa itu mengutus firmannya menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Kolose 1 ayat 15. Gambaran sang Bapa yang tidak kelihatan itu. Jadi memang Tuhan Yesus adalah utusan. Tapi utusan yang bagaimana Bapak Tuhan Yesus itu Pak diutus dulu baru lahir. Dia diutus dulu ke dunia ini baru lahir jadi manusia. Kalau para nabi itu lahir dulu baru diutus. Jadi beda. Yesus itu utusan dengan nabi-nabi itu utusan itu beda, Pak. Bedanya apa? Wahyu 22 ayat 16, Tuhan Yesus mengutus para malaikat loh, Pak. Yang mengutus malaikat itu hanya Tuhan, Pak. Nabi itu nggak bisa utus malaikat. Malah malaikat yang mendatangi nabi. Tapi Tuhan Yesus dalam Wahyu 22 ayat 16, dia mengutus malaikat. Jadi, apakah Yesus utusan? Iya dan amin, Pak. Tetapi bukan hanya utusan. Yesus adalah firman Bapa yang Bapa utus dari dirinya sendiri untuk keluar menjadi manusia ke bumi ini. Betul. Kami nggak menolak itu. Ya, di situ kan ada juga tuh ayat di Markus 12 ayat 29. Ya, Yesus saja nyuruh. Apa tuh? Ayat 29 ya. Jawab Yesus, perintah terutama dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu satu. Betul.
Tuhan ada Allah kita. Nah, kalau Tuhan adalah Allah, berarti firman Tuhan Allah enggak, Pak? Ya, sebentar dulu, saya belum selesai. Enggak, coba jangan keluar dulu. Kalau Tuhan adalah Allah, berarti firman Tuhan dan rohnya Tuhan Allah enggak? Kalau kamu adalah manusia, firman dan rohmu manusia atau kucing? Atau bebek? Pasti manusia dong. Enggak, poin yang saya tanyakan itu bahwa Yesus ini memerintahkan Bani Israel untuk menyembah Allah kan? Betul. Bukan menyembah dia loh. Loh, ketika Thomas menyembah dia, apakah dia menolak? Tidak. Kalau dia memang berkata, sembahlah Tuhan, jangan sembah aku. Tapi kenapa ketika dia disembah, dia tidak menolak? Ketika Maria menyembah dia tidak menolak dalam Lukas. Kalau dia memang orang benar, dan dia memang bukan Tuhan, ketika dia disembah harusnya, enggak boleh kau sembah aku. Aku bukan Tapi Tuhan. nggak ada kan di ayatnya satupun juga menyuruh nyembah Yesus. Nggak ada, Nggak tapi ada. ketika dia disembah, kenapa dia tidak menolak? Nggak, poinnya adalah kita kan harus berdasarkan Ya, bukan firman. begitu. Ketika kamu mengatakan aku bukan presiden, tapi kamu diperlakukan sebagai presiden dan kamu punya kedudukan presidensial di negara ini, itu kita nggak butuh, itu cuma pengakuan. Ketika kamu tidak mengatakan aku dokter, tapi ketika kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dokter dan kamu punya kemampuan seperti dokter, kamu nggak perlu mengaku itu. Oh, Tuhan itu Yesus, kan Tuhan Yesus sebenarnya nggak perlu. udah apa namanya, maaf, udah tafsiran kalau seperti itu. Wah, itu Poin bukan kan sini tafsiran, itu realita, Pak. benar. Kalau enggak, itu konsekuensi logis. Kalau Bapak mengerti cara berpikir Bapak itu udah salah. Karena ini sebab akibat. Akibatnya karena ada sebab mengadakan akibat. Ini sebab akibat, Pak. Ya. Jadi jangan cetek berpikirnya. Kalau memang Yesus mengatakan, kalau memang Yesus bukanlah Tuhan dan tidak menerima penyembahan, kenapa ketika dia disembah, dia tidak menolak sekalipun dia tidak meminta untuk disembah? Dan alasan kenapa dia tidak meminta disembah, karena hukum Yahudi pada masa itu. Nggak bisa, Pak. Tapi ketika dia disembah, dia memperhitungkan penyembahan itu sebagai iman. Jadi bukan Tuhan Yesus nggak mau bilang sembahlah aku, bukan karena dia nggak mau. Tapi dia itu memperhitungkan iman dari tindakan, bukan dengan kata-kata. Kalau hanya kata-kata, setan pun bisa mengakui dirinya Tuhan. Firaun mengakui dirinya Tuhan dan meminta disembah. Dan orang menyembah mereka, apakah dia adalah Tuhan yang nyata? Tidak. Sebenarnya sih nggak usah kita kemana-mana. Poinnya kan perintah. Siapa yang harus disembah? Ya, enggak masalah. Ketika kita menyembah, ketika Tuhan Yesus dalam Markus 12 ayat 29 tadi menyuruh kita untuk menyembah Allah. Ketika kami menyembah Allah, kami menyembah firman dan rohnya enggak? Ketika saya sembah kamu, yang saya sembah tubuhmu, firmanmu atau rohmu? Pasti semua dong. Ya enggak dong, dilihat aja itu. Apa? Roma 12. Ketika saya menyembah kamu, ini Pak, kamu main logika aja, kan kalian umat paling logika. Ketika saya menyembah kamu, saya menyembah tubuhmu saja, rohmu saja, firmanmu saja, atau seluruhnya dari kamu. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu saja. Nah, ketika saya menyembah dia, apakah saya hanya menyembah wujudnya, rohnya, atau firmannya? Pasti semuanya. Dan Yesus adalah firman, dan Roh Kudus adalah rohnya Bapa. Maka saya harus menyembah firmannya Bapa dan rohnya Bapa. Saya berdasarkan firman aja ya, perintahnya itu seperti apa. Bukan Ya, kita kalau asumsi sendiri, nggak boleh begitu. Kita baca Roma 12 ayat 1. Baca dulu di situ. Penyembahannya gimana begitu. Iman Roma kami. 12 ayat 1. Ya, ntar ya, saya buka ya. Kan kita harus diuji dengan bahasa roh. Ujilah dengan bahasa roh. Atau firman.
Karena itu saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus kepada Allah. Oke, kepada Allah. Ya. Di dalam Ibrani 1 ayat 8, kenapa Yesus disebut Allah oleh Bapa? Sang Bapa itu memanggil Yesus sebagai Allah. Berarti persembahan kepada Allah juga berlaku kepada Yesus. Kita baca Ibrani 1 ayat 8. Kalau kamu mau nantang-nantang saya dengan skriptura, saya tampol kamu dengan skriptura. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Ini sang Bapa menyebut Yesus sebagai Allah. Mengapa kalau kamu terlalu skriptura dengan mengatakan Roma 12, kepada Allah itu ibadahmu sejati. Yesus juga disebut Allah oleh Bapa sendiri di dalam Ibrani 1 ayat 8. Itu nubuatan dari Mazmur. Kamu mau ngomong apa lagi? Yes, itu udah jelas kan Roma 12 ayat 1. Iya, Ibrani 1 ayat 8 ini kamu mau ngomong apa lagi? Bapa memanggil Yesus sebagai Allah. Ada kata Yesusnya. Nah, itu tentang anak-anak Allah itu siapa? Kita nggak bisa ngasih kesimpulan begitu. Lah, ini anak itu siapa, Pak? Dalam ayat 8. Anak itu siapa? Anak di sana siapa? Baca konteksnya penuh deh. Kamu baca deh. Allah berfirman, konteksnya aja. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Yang mengaku anak Allah itu hanya Yesus. Ibrani 1. Baca semua. Ibrani 1 ayat 8 yang saya bawa tadi. Perikopnya adalah Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Jadi kalau main skripturaan, ya kamu nggak bisa diunggulkan. Nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kan ya kita harus berdasarkan firman. Ya nggak bisa kita ngambil kesimpulan. Nah, itu juga firman. Ibrani itu firman. Tapi di situ tidak ada kata Yesusnya. Iya, tetapi anak Allah itu kan Yesus. Nggak ada di sini ayatnya bilang Yesus. Oh ya, kalau modal begitu ya nggak usah, Pak. Oke, kalau memang begitu di dalam Roma 12:1 Allah di sana, adakah ditulis Allah di sana hanya Bapa? Kalau gitu saya tagih. Di mana di dalam kalau kamu bilang di situ nggak ada nama Yesus. Sekarang saya minta dalam Roma 12 ayat 1 itu, di mana Allah di sana hanya kepada Bapa? Saya minta di ayat itu yang mengatakan Allah di situ hanya kepada Bapa. Kalau kita berdasarkan ayat begitu aja ya. Kan tadi kamu tidur saja. Jadi dia itu pakai standar berpikir yang dia sendiri nggak sanggup untuk menyelesaikannya. Jangan malu, Pak, ya. Jangan kamu buat dirimu malu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu itu bukan orang yang bisa dibodoh-bodohi, gitu loh. Kamu buat standar, ketika saya pakai standar yang kamu pakai, kamu lari lagi, loncat lagi ke sana, loncat lagi ke sini. Gak jelas. Konsep Tritunggal itu loh, konsep Tritunggal. Itu saya belum paham benar untuk menjelaskannya. Tadi kan saya udah jelaskan, Pak, bahwa Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah kita yang satu itu. Tidak berbicara tentang berapa Tuhan kita. Enggak. Alkitab itu secara konsisten baik di perjanjian lama dan di perjanjian baru, itu mengatakan Allah itu esa, Allah itu satu. Ya. Jadi, nggak ada tuh Allah itu tiga. Jadi Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbicara tentang bahwa Bapa memiliki firman dan Bapa memiliki roh. Jadi Tritunggal itu secara tidak langsung mengantarkan kita kepada pengertian bahwa Allah itu hidup, Allah itu aktif bekerja dengan berfirman, dan Allah itu menghidupi dengan rohnya. Jadi Allah Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Bapa yang memiliki firman dan roh. Firmannya itu disebut anak, itulah Yesus yang datang jadi manusia. Dan rohnya itu disebut dengan Roh Kudus.
Gitu. Gini Kak, maksudnya gini, biasanya logika, biasa. Ini kan saya baru kebetulan dari room sebelah ya Kak ya, dari room sebelah. Maksudnya ketika kita menjelaskan dengan bahasa yang pas untuk memberikan pemahaman pada sebelah terkait misalnya, kok ada bapak, ada anak gitu ya konsepnya. Ada bapak, loh kok ada anak, berarti Tuhannya ada ini. Ini yang secara ininya yang kemudian mereka loh kok Tuhan kok ada anak gitu, ini yang kemudian dia disebut anak bukan karena dia itu kawin lalu punya anak, Pak. Dia disebut anak karena dia keluar dari Bapa. Jadi ketika firman saya, pikiran saya keluar dari saya menjadi suara di telinga Anda, nah firman saya yang menjadi suara di telinga Bapa itu adalah anak saya. Karena firman saya yang menjadi suara itulah yang menyampaikan apa yang saya mau kepada Bapa. Jadi dia disebut anak karena dia keluar dari Bapa. Nah firman saya itu juga saya sebut anak. Karena dia melakukan, makanya dalam Yesaya dikatakan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan ia melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Yesus itu disebut anak itu bukan karena dia diperanakkan dalam pengertian biologis. Allah itu memang nggak kawin Pak sehingga dia beranak, karena Allah itu roh. Yang kawin itu makhluk Pak, yang punya daging. Roh mana bisa kawin? Gitu loh. Jadi Yesus disebut sebagai anak karena dia keluar dari Bapa, menyatakan siapa Bapa. Nah, kenapa dia disebut Bapa? Dia disebut Bapa karena dalam budaya Yahudi mereka pun menyebut Allah mereka sebagai Bapa. Kenapa dia? Makanya ada Aviat. Kenapa disebut Bapa? Karena dia adalah sumber segala sesuatu. Dia yang memenuhi semesta. Bahkan semesta ini adalah tumpuan kakinya saja. Jadi dia disebut Bapa bukan karena dia laki-laki, bukan karena dia punya jenggot, punya apa, enggak. Dia disebut Bapa karena dalam budaya Yahudi dia adalah sumber segala sesuatu. Maka dia disebut Bapa. Nah, sumber segala sesuatu penguasa ini dia memiliki anak. Anaknya itu adalah firman-Nya sendiri. Bukan ketika dia kawin lalu brocol anaknya, bukan. Itu loh. siap. Ini yang mungkin pemahamannya kan, berarti pemahamannya ini kan pemahaman secara biologis sehingga susah dijelaskan ya Pak. Nggak boleh. Allah itu kan bukan biologis Pak. Ngapain kita menggunakan istilah persepsi biologis untuk menjelaskan Allah yang bukan biologis? Kan nggak nyambung. Maksudnya gitu ya Kak. Maksudnya pertanyaan yang tadi sebelah itu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat biologis kemanusiaan kan, sehingga ketika kita menjelaskan dari sisi ketuhanan itu yang memang susah dipahami oleh mereka karena pertanyaannya kan sering dikaitkan dengan hal-hal yang begitu sehingga kita susah untuk menganalogikan dalam kehidupan itu. Kalau kita sudah bilang misalnya firman 3 pribadi, tapi satu keluar dari firman Tuhan, tetapi selalu yang dipertanyakan itu adalah kok Tuhannya kawin gitu ya, itu yang memang karena nggak ada Tuhan kawin Pak. Ya maksudnya karena dia punya anak, itu yang diambil pertanyaan dari sisi biologisnya kan, sisi biologisnya. Mungkin ini yang saya kadang-kadang ketika mau masuk tapi kalau takut menjelaskan salah, jadi kita memahami saja. Jadi ketika beda persepsi maka kita menjelaskan pasti agak sulit ya Kak ya, begitu ya. Iya. Jadi dalam budaya Yahudi itu memang yang keluar dari Bapa itu disebut anaknya. Secara khusus firman ya, rohnya nggak disebut anak. Kenapa begitu? Karena begini Pak. Elia itu karanganmu aja. Mana ada firman itu disebut anak dalam budaya Yahudi. Pertanyaan saya, kenapa ketika Yesus mengatakan dirinya anak Allah, orang Yahudi mau membunuh dia? Karena dengan berkata sebagai anak Allah, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, orang Indonesia nggak bakal mengerti ini Pak, apalagi orang Arab. Nggak paham mereka itu.
Jadi kita harus menggunakan kerangka berpikir orang Yahudi untuk mengerti mengenai siapa Yesus. Kita harus menggunakan budaya orang Yahudi untuk menyelidiki arti dan makna ucapan Tuhan Yesus sendiri. Gitu, ya. Kak, ini saya ini kebetulan teacher ya, Kak ya. Teacher di sekolah Katolik. Jadi ini harapannya begini, Kak. Ini yang sebenarnya saya lagi alami di sekolah-sekolah sekarang, bahkan sekolah Kristen, sekolah Katolik mungkin. Saya tahu sekolah Kristen yang sekarang saya alami bahwa mungkin orang-orang yang cerdas, yang punya kemampuan bagus untuk menjelaskan hal-hal seperti ini tidak terbiasa kan, bahkan di sekolah Katolik pembiasaan untuk menjelaskan konsep-konsep ketuhanan seperti ini kan, bahkan guru agama kan mengajarnya kan sesuai dengan kurikulum aja. Ini yang kadang-kadang di anak-anak sekarang itu kita kesulitan untuk memberikan pemahaman-pemahaman begini. Juga saya sering ikut live-nya Kakak Elia mereka, Kak Yosef, itu juga bagus. Ya harapannya harusnya ditularkan di peserta didik mulai dari SD mungkin bahkan, sehingga kita berani untuk menyebarkan firman Tuhan ini dengan pemahaman kita yang bagus. Kira-kira begitu Kak Elia, mungkin bisa ini harapan ke depannya, sehingga orang-orang seperti Kak Elia, Kak Yosef mereka itu bisa memberikan pemahaman yang luar biasa. Ya, pengharapannya diimani saja Pak, itu ya. Siap. Okay. Terima kasih Kak ya. Pak ya, sama-sama. Silakan Jul Priadi. Jul Priadi dulu atau siapa sih tadi? Abdullah dulu deh, Jul Priadi diam dulu. Silakan Abdullah, Pak Abdullah. Halo Pak Abdullah, buka mikrofon Pak. Halo. Sinyalnya ya, oke udah bisa. Sinyalnya kurang Ya, bagus. Pak. Mau tanya apa Pak? Saya mau tanya saja nih yang tentang ini. Yesus itu kan dianggap Allah sudah kan, itu dianggap Tuhan Allah kan itu Pak. Tuhan, ya hakikatnya Allah. Lalu? Ya, terus Yesus itu sebagai manusia itu umur berapa tahun ya Pak? Dari lahir umur berapa tahun? Umurnya Yesus itu? Umurnya Tuhan Yesus sampai 33 tahun setengah. Iya. Terus selama Yesus 33 tahun setengah kan dia kan masih manusia kan? Betul. Terus kalau ada gempa, ada gunung meletus, apakah dia rohnya itu atau zat keluar dari tubuh Yesus itu? Oh enggak. Nggak keluar. Berdiam, kan ayat Alkitab berkata di dalam jasmaninya itulah kepenuhan Allah itu berdiam. Makanya Tuhan Yesus itu kudus Pak, nggak berdosa. Oh, berarti kalau ada gunung meletus atau apa itu masih tetap nggak keluar dari Yesus itu. Memang kalau ada gunung meletus, ada gempa, roh Bapak keluar. Ya enggak dong, kan kita kan manusia. Makanya saya bilang, makanya saya bilang Yesus sebagai manusia akan dilahirkan ya kan. Ya kan dia kan manusia kan ya. Betul, dia sepenuhnya manusia seperti kita Pak. Iya itulah. Apakah kalau ada gunung meletus apakah dia keluar? Gunung meletus ada keluar. Kalau keluar kan mesti jadi akan kaku kalau tubuhnya sebagai manusia. Nggak ada begitu Pak. Ya. Nggak begitu. Nggak ada. Oh ya tanya saja saya begitu. Kalau begitu kan nggak keluar ya. Sebab kalau keluar kan dia kaku badannya, sebagai manusia itu udah keluar dia. Nggak keluar. Oh. Terus gini juga ya, kan di Indonesia ini kan biasa mengakui sudah ada 4 agama ya. Nah, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Gitu. Zabur, Taurat, Injil itu kitab Pak, bukan agama. Iya kitab. Al-Quran, kan kitab suci kan ya. Terus ini Alkitab itu apa sih Alkitab itu Pak? Sebutannya Alkitab lah, selain dari Zabur itu. Iya, Alkitab itu adalah kumpulan kitab-kitab para nabi dan para rasul. Tulisan dari zaman Musa sampai zamannya Yohanes dikumpulkan di sana. Disebut Alkitab, dikanonkan oleh gereja yang Katolik dan yang Ortodoks di Kartago di akhir abad ketiga.
Itulah Alkitab, Pak. Jadi Alkitab itu adalah tulisan para nabi dan tulisan para rasulnya Yesus sendiri. Gitu. Berarti bukan dari 4 kitab itu ya, bukan? Oh, kalau Bapak bilang Taurat Iya. tadi kan. Nah, Ya, Taurat itu adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Ya. Ya. Zabur itu adalah kitab yang ditulis oleh Daud, makanya disebut Mazmur dalam Kristen. Ya. Injil itu adalah kitab yang ditulis 4 rasul, yaitu Rasul Matius, Rasul Markus, Rasul Yohanes, dan Rasul Lukas. Jadi Injil itu bukan Tuhan Yesus yang tulis, Pak. Karena Injil itu sendiri adalah Yesus sendiri. Tapi kitab Injil adalah kitab yang mencatatkan mengenai kisah Sang Injil. Nah, yang mencatatkan kisah Sang Injil adalah 4 rasul. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu. Ya, berarti ada rasul lain lah kan, itu selain dari pemegang kitab tadi itu ya. Iya, rasul-rasulnya Tuhan Yesus kan muridnya Tuhan Yesus dari ke-12 rasul. Berarti yang merangkum itu ya, bukan Yesus sendiri, bukan. Bukan Yesus sendiri yang tulis, karena Yesus sendiri Injil, Yesus itu Injil itu. Gitu loh. Makanya disebut kitab Injil. Kitab Injil itu kitab mengenai Sang Injil, yaitu kitab mengenai Yesus. Nah, yang menulis itu yang menyaksikan Yesus. Siapa yang menyaksikan dia? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Bartolomeus, Andreas, Filipus, dan murid-muridnya. Gitu. Saksinya itu yang. Iya, kesaksian. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, saya baca ya. Ya, boleh. Ntar saya baca, Pak. Ya, boleh. Bapak dari mana, Pak, asalnya, Pak? Jember, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Nah, dalam 1 Yohanes 1 dikatakan begini, Pak. Apa yang ada ini judul perikopnya kesaksian Rasul tentang firman hidup. Dikatakan begini, Pak. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup Yesus Kristus, itulah yang kami tuliskan. Jadi yang dituliskan para rasul adalah kesaksian yang mereka lihat dengan mata mereka, yang telah mereka saksikan, yang telah mereka raba dengan tangan mereka tentang Yesus Kristus. Ketika itu ditulis, dijadikan dalam kitab. Nah, itulah ini. Gitu. Ya. Ya, terus ini, Mbak, kesimpulannya kok sampai keempat rasulnya itu bisa menganggap Yesus itu Tuhan atau Allah itu gimana? Kok sampai ke sana gitu, Pak? Oh, karena Tuhan Yesus mengatakan dirinya Tuhan, Pak. Yohanes 13 ayat 13. Iya, Tuhan Yesus berkata, akulah Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 13. Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 24 berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Mesias itu, kamu akan mati dalam dosamu. Dalam Yohanes 8 ayat 22, Tuhan Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Lalu ayat 23-nya Tuhan Yesus berkata, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Kamu dari bawah, aku dari atas. Lalu Tuhan Yesus dalam Wahyu 22 ayat 16 berkata, aku mengutus malaikatku. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu dia juga berkata bahwa dia adalah anak Allah. Dia juga berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dialah yang telah mengalahkan kematian. Dialah yang telah mengalahkan kuasa maut. Dengan demikian artinya ketika dia berhasil mengalahkan kuasa maut, dia adalah Tuhan atas segala kerajaan. Makanya dia dikatakan King of Kings, Raja dari segala raja. Tongkat Yehuda, kepemimpinan Daud, dari tunasnya Daud. Ya, terus ini lagi apa namanya? Yang satu lagi ya Pak ya, nanti ya, satu lagi nanti saya di bawah masih banyak ya Bapak. Ya. Ini yang dikatakan sering dianggap juru selamat itu maksudnya gimana, Pak? Yang menjadi juru selamat gitu, Pak? Ya, juru selamat itu dunia, kan juru selamat dunia apa nanti di akhirat, Pak? Dia adalah juru selamat dunia. Ya, di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat berkata kepada
penjaga domba, dia berkata begini, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu adalah artinya Mesias atau Juru Selamat. Nah, artinya Juru Selamat ini adalah dia penyelamat. Nah, apa sih yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu menyelamatkan manusia dari kuasa kematian. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dari kematian? Dengan mati untuk memasuki kematian itu dan mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Misalnya nih, Bapak mau menyelamatkan orang dari hotel. Ya, Bapak harus masuk dulu ke dalam hotel biar bisa membawa orang keluar dari hotel. Nah, Tuhan Yesus mau menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, yaitu kematian, dengan mengalami kematian dan menyelamatkannya melalui kebangkitannya, agar orang yang percaya kepada dia tidak lagi di dalam kuasa kematian atau kuasa maut, melainkan memiliki hidup di dalam dia. Makanya kami yakin bahwa kami pasti ke sorga, kami pasti diselamatkan. Kenapa kami pasti diselamatkan? Karena dia sendiri sudah mengambil kunci kerajaan maut yang membuat kami tidak bisa ke sorga. Artinya, kuasa yang membuat kami nggak bisa ke sorga itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kami nggak perlu takut dengan kematian. Maka benarlah ucapan Rasul Paulus yang berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi orang Kristen menurut 1 Korintus 15 ayat 55, kematian bukanlah ketakutan Pak bagi orang Kristen, tapi kematian adalah yang dinanti-nantikan, karena melalui kematian tubuh kami yang dapat binasa ini harus digantikan dengan tubuh yang tidak dapat binasa melalui kebangkitan. Gitu Pak. Tapi kalau sudah berkuasa dia kan, kenapa kau harus nyamar jadi manusia itu? Harus masuk ke hotel. Dari luar kan bisa, dia dari langit kan bisa. Kalau udah masuk ke dalam kenapa Tuhan Yesus itu harus kenapa Tuhan Yesus itu harus capek-capek jadi manusia gitu ya Pak ya? Kenapa sih dia harus capek-capek jadi manusia untuk mengampuni dosa? Karena begini Pak. Di dalam Ibrani 9 ayat 22 tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Gini, kan pada mulanya kan Tuhan bilang sama Adam Hawa, kalau kamu berdosa kamu pasti mati. Artinya Tuhan itu kan sempurna Pak, firman-Nya itu ya dan amin. Berarti kalau dikatakan kalau kamu berdosa kamu pasti mati, artinya dia nggak bisa meralat itu karena firman-Nya kekal. Maka semua yang berdosa harus mati Pak. Tetapi di satu sisi karena kasih-Nya Allah, dia nggak mau kita mati. Maka dia itu harus menggantikan kematian yang seharusnya kita terima, agar kematian itu tetap terjadi sebagai upah dosa dari keadilan-Nya. Jadi kenapa sih dia harus mati? Kenapa sih dia harus capek-capek jadi manusia? Karena firman-Nya itu nggak berubah Pak. Langit dan bumi ini akan berlalu, tapi firman-Ku tidak akan berlalu. Jadi dia jadi manusia, dia harus datang jadi manusia, dia harus menumpahkan darahnya sebagai tanda kasih-Nya bahwa ada yang mati menggantikan kematian kita. Dia kalau mengampuni begitu saja, okelah ku ampuni aja begitu dosamu. Gak apa-apalah ku ampuni, aku gak perlu jadi manusia. Kalau dia mengampuninya begitu saja, artinya dia berkhianat terhadap firman-Nya sendiri kepada Adam dan Hawa. Bahwa semua orang berdosa harus mati. Kalau dia mengampuninya begitu saja, tanpa ada kematian, maka dia mengkhianati firman-Nya sendiri. Nah, Allah kami bukan Allah yang demikian, Pak. Allah kami adalah Allah yang sempurna, yang kekal di dalam firman-Nya yang hidup itu. Makanya kita semua yang mati ini, tetapi dia tidak mau kita mati karena dosa kita, maka dia menggantikan kematian yang seharusnya kita terima melalui kematian anak tunggalnya itu. Makanya ketika kita percaya kepada Yesus, kita memberi diri dibaptis, kita mati bersama dengan Yesus dalam baptisan. Kolose 2 ayat 11. Kita baca ya. Dalam Kolose 2. Jadi kenapa kita harus dibaptis? Karena kita mati bersama Yesus dalam baptisan.
Nah, Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Yesus kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Yesus kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Terus bagaimana dengan bayi yang tak berdosa mati itu? Oh, kalau bayi, antara ada pesterku di bawah. Dia belum mengenal Yesus, Allah kan belum mengenal, kan dia berdosa itu. Menurut pengetahuan Kristen itulah. Menurut pengetahuan kalau bayi meninggal dia kemana pergi? Dia ke Firdaus, Pak. Kenapa? Karena meskipun dia punya natur dosa, tapi dia belum meresponi panggilan dosanya. Jadi semua bayi dari agama manapun dia akan tetap ke surga. Gitu, karena dia belum melakukan perbuatan dosa. Soalnya kan ada yang menyebutkan lain, Pak. Di pendeta-pendeta kan lain ceritanya tuh, Pak. Dosa turunan, dosa apa kan begitu. Itu hanya pendapat, Pak. Itu hanya pendapat, Pak. Jadinya itu membingungkan gitu, Pak. Nah, kalau Mbak kan tidak membingungkan, kalau Mbak jelas kan begitu. Kan begitu. Sama kalau bayi memang bukan Mbak ya, Pak ya. Jangan disebutkan saya Mbak. Saya Emas. Oh, iya. Iya, soalnya wajahnya seperti agak mirip perempuan. Oh ya, saya terlalu manis mungkin ya. Iya, ya begitulah mungkin. Ya. Oke, ada lagi Pak, biar kita lanjut Pak. Ini apa namanya, kalau begitu kan memang sudah, saya juga bisa membedakan gitu kan. Berarti kalau bayi mati memang tidak ada dosa turunan, kan memang langsung sudah gitu kan. Sama pengetahuan saya di Islam juga begitu, kalau bayi tanpa dosa langsung memang dilemparkan ke surga gitu. Di Islam juga begitu Pak, di Islam Pak. Tidak ada lain gitu Pak. Tidak ada pengadilan lain gitu. Kalau di Islam juga begitu. Ya. Itu ya Pak ya. Ya, sekali lagi tujuan saya ini cuma untuk mencari persamaan, tapi bukan untuk disamakan kan. Iya, betul. Ya, syukran ya. Thank you Pak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya. Silakan oleh Om Ricci nih. Ya, halo Kak. Ya, silakan. Mau tanya apa, brother? Mau tanya. Tap air ya teman-teman ya. Tap air. Thank you. Ya, silakan. Sebelumnya saya pernah kan tanya ke seseorang yang seorang pendeta juga, katanya kalau kita meninggal itu, kalau kita udah masuk surga kita tidak saling kenal ya. Maksudnya tidak saling kenal seperti yang kita di dalam bumi ini gitu ya. Nanti mungkin Pastor bisa sempurnakan ya. Mungkin itu saja sih yang saya tanya. Oke. Apakah orang ketika meninggal dia saling mengenal di dalam surga? Setelah dia meninggal, dia pasti saling mengenal. Kalau kita lihat di dalam kisah orang kaya dan Lazarus dalam Lukas, ketika orang kaya itu mati, Lazarus juga mati. Ketika orang kaya itu mati dan dia tersisa di alam maut, dia ngomong apa sama Bapak Abraham? Ya Bapak Abraham, masih ada 5 saudaraku yang ada di bumi. Suruhlah Lazarus agar pergi kepada mereka untuk mengingatkan mereka. Artinya, meskipun orang kaya ini tersisa di alam maut, dia masih mengingat saudaranya yang masih ada di bumi. Bahkan dia bisa kenal dengan Abraham, walaupun ia tidak pernah bertemu dengan Abraham. Jadi apakah kita saling kenal di bumi? Kita di sorga, kita pasti saling kenal. Dan di dalam saling kenal itulah, dan di dalam ingatan itulah Tuhan akan menghakimi kita. Kalau kita lupa ingatan, Tuhan menghakimi kita bagaimana? Misalnya Tuhan bilang begini, Elia, kamu pernah mencuri, kamu akan dihakimi. Nah, kalau saya lupa ingatan, saya akan bilang sama Tuhan, saya nggak pernah mencuri. Apakah begitu? Kan enggak. Gitu. Jadi kita bukan hilang ingatan, kita tetap mengingat semuanya, tetapi satu hal yang tidak ada di dalam surga yaitu dosa. Jadi iri hati, sakit, penyakit, kematian, penderitaan, duka, cita, itu nggak ada lagi Pak di sana. Karena yang menyebabkan semuanya itu adalah dosa. Itu ya. Pastor mau tambah, Pastor silakan Pastor. Shalom Kak Olium.
Jadi benar saling mengenal, tetapi di dalam surga 1 Tesalonika 4 ayat 14 mengatakan semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus dikumpulkan bersama Kristus. Roma 8 ayat 1 mengatakan tidak ada lagi hukuman bagi orang-orang percaya. Wahyu 22 ayat 12 mengatakan aku memberi upahku, berarti bukan hukuman tetapi upah. Nah karena itu, karena yang diberi adalah upah, hal yang bagus, maka tidak ada lagi kasih yang disparitas. Jadi kita saling mengenal, itu misalnya kalau yang suami yang wafat duluan, lalu suatu hari istrinya, dia akan mengenal. Lalu itu mungkin pamannya, dia mengenal. Tetapi tidak ada kasih yang pincang. Kasih yang pincang tuh gini, karena kamu paman saya, ayo kita bikin satu geng yuk. Karena kita satu suku, ayo kita bikin satu geng yuk di surga. Kalau kasih di dunia itu masih ada pincang, masih ada disparitas. Kita tentu lebih mengasihi paman kita dibanding orang lain, mengasihi anak kita atau pasangan kita masing-masing dibanding orang lain. Tapi kasih di surga itu adalah sempurna. Karena itulah dikatakan aku memberikan upahku. Jadi kita tumbuh dalam apa? Dalam kesempurnaan itu. Jadi saling mengenal, tapi tidak ada kasih yang pincang. Karena itu Efesus 4 ayat 13 mengatakan kita akan menjadi dewasa, bertumbuh dalam kepenuhan. Itu berbicara tentang kegenapan itu, kesempurnaan kasih itu. Kepenuhan Kristus. Demikian Kak Olim. Ya, sempurna ya, gitu ya Kak Olim ya. Oke, makasih Pastor dan Kak Elia. Iya, sama-sama. Tuhan berkati ya. Tidak ada bidadari. Ajaran Yesus tentang masuk surga itu karunia Allah di dalam Yesus. Bukan melalui neraka dulu. Karena ada melalui neraka dulu dicuci, baru masuk. Jadi saya tidak tahu Isa yang mana yang kamu ikuti. Kalau Isa di Quran, oke lah. Tapi jangan samakan Isa dengan Yesus. Beda sekali. Arti nama Isa juga beda, arti kelahirannya juga beda, ajarannya beda, kehidupannya juga beda, kematian dan kemuliaannya juga beda, kedatangannya di akhir zaman juga beda. Jadi kalau cuma kau ikut Nabi Isa, saya hargai dan saya dorong. Ikutlah Nabi Isa itu. Karena memang Nabi Isa di Quranmu itu terkemuka di dunia di akhirat, satu-satunya yang tak berdosa. Walaupun demikian Nabi Isa di dalam Quran, bukanlah Yesus di dalam Alkitab. Selamat datang di kebenaran. Untuk Nandar, saya kasih tahu lagi samamu bro ya. Ini udah kujelaskan tadi sama kau sebenarnya. Perhatikan ya. Jadi roh manusia mulai dari Adam sampai sekarang itu roh manusia itu ciptaan. Maka dihembuskan. Bahkan Yesus pun dalam kemanusiaannya dia manusia yang sama dengan kita. Dia punya tubuh, dia punya pikiran, dia punya roh. Tetapi roh Allah berdiam secara sempurna dalam diri Yesus. Bahkan oleh roh Allah lah Yesus mampu menaklukkan segala mujizat. Jadi roh Allah, roh kudus atau roh kebenaran dengan roh manusia itu dibedakan artinya. Kalau roh Allah itu prinsip hidup yang ada di dalam diri Allah. Kalau roh kudus atau roh kebenaran, roh Allah yang diutus oleh Allah di dalam nama Yesus menyertai orang Kristen. Kalau roh manusia itu hakikat manusia, bahwa manusia itu memiliki prinsip hidup sebagai manusia ciptaan. Itu bro Nandar, kamu kok nggak ngerti-ngerti. Sekarang, adakah manusia di dalam PL menyembah roh? Roh Allah itu, yaitu Bapa itu sendiri. Di dalam hakikatnya yang maha itu ada firman dan rohnya. Ketika orang menyembah Allah Bapa, sudah pasti dia menyembah firman dan roh. Karena firman dan roh ada di dalam dirinya. Contoh, kalau anaknya Nandar memanggil Nandar, berarti dia sudah memanggil kamu, tubuh, jiwa, dan rohmu. Anakmu tidak memanggil hanya tubuhmu, anakmu tidak memanggil hanya rohmu, anakmu tidak memanggil hanya pikiranmu, tapi sudah memanggil Nandar. Nandar itu hakikatnya manusia, terdiri dari 3 realita, tubuh Nandar, pikiran Nandar, dan roh Nandar. Kalau anakmu memeluk tubuhmu, sudah pasti ikut dengan jiwamu, pikiranmu, dengan rohmu. Apa anakmu hanya bisa memeluk rohmu? Nggak mungkin. Rohmu, prinsip hidupmu, pikiranmu dengan akal budimu, itu ada dalam dirimu. Jadi kalau anakmu memeluk Nandar, maka anakmu sudah memeluk juga seluruh eksistensi dirimu. Jadi Nandar kamu itu gimana sih Nandar? Masa saya harus ngajar kayak anak TK lagi kalian dua ini? Aduh, ini ngaku tante menit kalian ini. Dari masih ada di Roh Kudus. Masih ada lah. Kalau masih ada lanjut. Oke. Pakai waktu Jadi saya. ini. Oke, lanjut aja, lanjut. Udah. Oh, masih ada 30 detik lagi, Bang. Gak apa-apa, kalau lain masih punya mau disampaikan pakai waktu saya. Ayo langsung sampaikan aja ini waktunya. Ya, silakan. Oh, saya. Jangan dipotong dulu Bang Malik. Oh ya. Ya, silakan. Buka mic-nya, dibuka, mic dibuka. Oke, sudah habis waktunya. Waktunya terbuang sia-sia Bang Malikil. Oke. Kita lanjut ke Bang Malikil ya. Kita lanjut ya. Jadi Nandar. Kita mulai ya. Ya, Nandar mengatakan bahwa roh itu ciptaan. Dia mengutip Ali Imran 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah kemudian berfirman
kepadanya jadilah. Kan kontradiksi nanti jadinya. Di sini kan Adam diciptakan dari tanah. Kalau di seberang itu kan roh kami. Nah, jadi Isa itu materinya bukan debu tanah seperti Adam. Isa itu adalah ruh. Oke, betul kata Lai Erben. Isa itu bukan Al-Masih. Isa bukan Yesus, tapi tak ajari kalian supaya kalian menyembah Isa yang lebih layak. Karena Isa menurut Quran itu adalah zohirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Lalu di dalam kitab Daqiqul Akbar ya, saya jelaskan penciptaan Adam ya. Nandar nggak tahu ini Adam bagaimana. Dijelaskan dalam suatu hadis, ketika Allah ingin meniupkan ruh pada Adam, AS, maka diperintahkannya ruh untuk masuk ke dalam tubuh Adam. Ruh pun masuk ke dalam tubuh Adam, mulai dari otaknya. Dan dia berputar-putar di dalamnya selama 200 tahun. Lalu ruh itu turun pada mata sehingga Adam dapat melihat dirinya yang masih berupa lumpur. Ini verifikasi bahwa Adam itu dari debu tanah. Isa itu dari ruh. Jadi samanya di mana? Ya, jadi challenge-nya tadi, carikan ruh itu ciptaan di dalam Quran. Saya kasih hadiah sepeda buat you berdua. Dan carikan saya ada manusia selain Isa yang asalnya dari rohula, dari roh Allah Subhanahu wa taala dan dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Carikan saya satu selain Isa. Saya kasih hadiah sepeda buat you berdua kalau dapat ayatnya ya. Oke. Nah, di dalam pemahaman Isa memang simpang siur di dalam Quran. Di dalam Sadul Ma'ad ada yang mengatakan Isa itu adalah Jibril, ada yang mengatakan Isa itu adalah Allah, ya kan? Nah, dalam Sadul Ma'ad di sini dijelaskan bahwa Isa itu adalah Jibril yang dikandung oleh Maryam yang masuk lewat mulut. Syekh kami Ibnu Taimiyah, semoga Allah mensucikan ruhnya, berkata kepadaku sanad tersebut juga adalah sanad hadis dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi. Ya, lanjut, ruh Isa termasuk ruh yang diambil ikatan dan perjanjian pada masa Adam. Lalu ruh tersebut dikirim kepada Maryam saat mengambil tempat terpisah dari keluarganya, dari ruh timur, dari arah timur. Allah mengirim ruh itu dalam bentuk manusia, lalu menjelma kepadanya. Nah, ini kan ruh yang dikirim katanya kan Jibril menjelma dalam manusia kepadanya sebagai manusia dalam bentuk sempurna. Kemudian dikatakan maka Maryam mengandung orang yang berbicara dengannya, di mana orang itu masuk melalui mulutnya. Jadi yang dikandung Maryam itu ada yang Jibril, ada yang Allah. Jadi simpang siur. Mengapa simpang siur? Karena apa? Karena sumbernya itu bukanlah ilahi. Sumbernya adalah orang yang sama seperti kita manusia yang lupa-lupa ingatan, yang amnesia. Jadi makanya timpang tindih pengajaran di dalam Islam siapa Ruhul Kudus. Tidak ada secara tekstual Ruhul Kudus itu Jibril. Nggak ada. Saya kasih challenge semua umat Islam, carikan Jibril itu Ruhul Kudus di dalam Quran. Saya kasih hadiah sepeda. Dalam Quran ya, bukan hadis ya. Dan carikan di dalam Quran dan hadis bahwa ada manusia yang asalnya seperti Isa dari roh Allah Subhanahu wa taala dan dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Satu aja selain Isa siapa? Karena hanya Isa semata wayang yang ada di dalam literatur Quran. Baik hadis bahwa asalnya Isa itu adalah roh Allah Subhanahu wa taala dan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jibril itu tidak memenuhi kriteria. Nah, pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Jibril ada mencaci maki. Masakan Ruhul Kudus itu untuk mencaci maki? Ini sesuatu yang salah. Tidak mungkin Ruhul Kudus namanya kalau dipakai untuk caci maki, apalagi mengajarkan dosa itu sekalipun berbuat dosa masuk surga. Ini pengajaran yang tidak seperti pengajaran Tuhan. Ya, di dalam dunia ini hanya ada dua ajaran, pengajaran Tuhan dan pengajaran setan. Kenapa? Karena konsekuensinya ada dua. Surga itu adalah basis bagi pengajaran Tuhan. Neraka itu adalah basis bagi pengajaran setan. Jadi ajaran yang menyatakan melegalkan dosa masuk surga ya kawan-kawan bisa jawab sendiri. Tidak mungkin Tuhan yang benar melegalkan dosa masuk surga. Sudah pasti itu bukan pengajaran Tuhan. Oh, habis waktu. Oke. Ini kita sekarang ke Bang Juma dan Bang Yonatan ya. Tetapi saya sebentar ya. Ada nggak di bawah yang ingin jadi timer ya? Mau buat timer ya? Soalnya saya mau eating dulu. Nah, ada yang mau bikin timer? Timer ya? Apa aja kayak penutup aja host karena mereka itu aja nggak ada lagi jurusnya, datanya pun nggak ada. Oke, baik. Cuma Anda yang tunjukkan data, si Juma cuma suara doang dari tadi. Nggak ada data. Betul. Iya, kalau kami tunjukkan data. Videonya kita sudah simak apa yang menjadi pembahasan apologetik Kristen dengan penanya-penanya Muslim di video tadi. Dan salah satu pertanyaan yang sering dimunculkan ya, dimana di dalam Alkitab Yesus mengatakan dia Tuhan dan sembahlah aku. Nah, apologetik Kristen khususnya Elia Miron menjelaskan hal ini bahwa kalaupun di dalam Alkitab belum ada ayat di mana Yesus secara langsung mengatakan sembahlah aku,
Tetapi ketika dia disembah, misalnya Maria dan yang lain, ya, dia tidak menolak. Bahkan ketika murid-muridnya menyebutnya guru dan Tuhan, dia pun tidak menolaknya dalam Tuhan, ya. Jadi ini bukti bagi kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh para apologi Kristen di video tadi, ya, bagi saya itu hal yang sangat luar biasa dan memberkati pastinya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah mendengarkan apa yang menjadi bahan pembicaraan mereka di video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebenarnya di dalam Alkitab banyak ayat yang menunjukkan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah ilahi, Yesus datang dari surga, ya. Bahkan Yesus sendiri menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia mengatakan dia dan Bapa adalah satu, ya, menunjukkan kesetaraan yang sama, ya, pribadinya dengan Tuhan, ya. Jadi Yesus juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa dia. Nah, surga kan miliknya Tuhan. Lalu kenapa Yesus berani mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui dia? Karena dia yang menyediakan surga bagi orang percaya kepadanya. Dia mengatakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, jadi Yesus penyedia surga. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, ayat lain juga menyatakan kepada kita bagaimana Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan, misalnya melalui mukjizat-mukjizat yang dia lakukan. Ya, bahkan dalam penebusan juga ketika dia mati di atas kayu salib dan dia dikubur, lalu di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus berkuasa, bahkan dia berkuasa atas maut, dan maut tidak berkuasa atas diri Yesus. Kenapa Yesus berkuasa? Tentu saja jawabannya adalah karena dia adalah Allah yang punya kuasa, atau Allah yang maha kuasa. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya rasa apa yang disampaikan oleh apologet Kristen di video tadi sudah sangat jelas. Saya tidak terlalu panjang lebar mengulasnya. Dan sekali lagi buat saudara yang senantiasa terberkati, silahkan share atau bagikan video ini supaya orang lain ikut terberkati dan semakin banyak yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Dan juga jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan juga share, sekali lagi share, supaya menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana, terutama menjadi berkat bagi mereka yang terus mempertanyakan tentang Yesus Kristus, sehingga pada akhirnya mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.